welcome to my channel. Halo, balik lagi dengan saya Devi. Nah, kali ini aku bakal bahas apa ya? Sebelum topik, jadi jangan lupa di klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video dari aku. Wah, si kecil tiba-tiba lagi rewel nih hari ini. Biasanya anteng banget. Biasanya anteng lagi bobo, terus habis itu anteng kalau lagi diajak, tapi tiba-tiba hari ini agak rewel. Terus pas diraba si kecil kok kayak agak anget gitu ya. Pas dicek pakai termometer ternyata lagi demam. Aduh, kalau kayak gini gimana ya? Apa yang mesti kita lakukan kalau si kecil lagi demam hari pertama? Jadi kalau udah kasusnya kayak gitu, apa sih yang mesti mau melakukan kalau si kecil lagi demam hari pertama? Oke, kita bahas dulu dari pengertian demam. Jadi demam merupakan suatu peningkatan suhu tubuh di atas normal, yaitu kisaran 37 derajat Celcius ke atas. Nah, demam ini pasti akan menimbulkan ketidaknyamanan ya, apalagi untuk si kecil. Nah, ketidaknyamanan ini bisa timbul seperti rewel, bahkan malas minum atau malas beraktivitas ya. Nah, apa sih yang Bunda lakukan jika menemukan si kecil demam hari pertama? Nah, yang pertama, jangan panik dan tetap tenang. Nah, Bunda di rumah kalau menemukan si kecil lagi demam, terutama demam hari pertama, yaitu tetap tenang dan jangan panik. Selama kalian masih punya termometer atau alat pengukur suhu, tetap pantau suhu tubuh bayi. Oke, yang kedua, penuhi kebutuhan cairan dan makanan si kecil. Nah, yang ini wajib banget ya. Jadi untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada si kecil. Oke, yang ketiga, lakukan kompres hangat. Nah, lakukan kompres hangat di bagian dahi, ketiak, dada maupun perut si kecil. Lakukan sesering mungkin dan diamkan selama 20-30 menit. Jika kain sudah kering, kemudian angkat dan lakukan kompres berkala lagi sambil melakukan pengukuran suhu tubuh 1 jam atau 2 jam sekali. Yang keempat yaitu mandi dengan air hangat. Jadi kalau si kecil lagi demam, boleh bayi itu dimandikan, tapi dengan menggunakan air hangat. Oke, yang kelima yaitu jangan menggunakan pakaian tebal. Jadi saat si kecil menggunakan pakaian tebal, maka panas yang akan dikeluarkan oleh tubuh akan sulit dikeluarkan. Maka hindari penggunaan pakaian yang tebal. Oke, yang selanjutnya yaitu menyediakan obat pereda demam atau paracetamol. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan paracetamol? Jadi paracetamol ini sudah nggak asing lagi ya di masyarakat. Jadi perlu diingatkan lagi bahwa pemberian paracetamol ini harus dengan dosis dokter. Karena biasanya pemberian paracetamol ini berdasarkan berat badan ataupun umur. Nah, jika pemberian paracetamol berupa sirup, biasanya dalam kemasan sirup biasanya tertera dosis sesuai dengan umurnya. Oke, yang terakhir yaitu terapi balur. Nah, terapi balur merupakan terapi yang menggunakan bahan dasar oil atau minyak, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh. Jadi, aku biasanya melakukan terapi balur ini menggunakan oil Nutri-Moist. Jadi, oil Nutri-Moist itu apa sih? Jadi, aku sudah jelasin di video yang sebelumnya ya. Jadi, kalian bisa klik di link yang di atas ini. Terus, biasanya kalau terapi balur itu aku biasanya pakai green cleaners atau lemoners. Jadi sambil dikompres, kemudian ketika kulit si kecil sudah mulai kering, jadi kalian bisa lakukan terapi balur menggunakan oil. Terus diamkan beberapa menit hingga 5 menit, kemudian lakukan kompres hangat lagi. Kapan sih kalian harus mengajak si kecil ke dokter? Yang pertama, demam yang disertai dengan muntah dan diare. Kemudian yang kedua, malas minum dan beraktivitas. Kemudian yang ketiga, demam yang tidak kunjung turun hingga hari ketiga yang perlu memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi.
Nah, yang keempat yaitu bayi yang mengalami kejang-kejang atau kejang demam. Terus yang kelima yaitu bayi yang mengalami sesak nafas. Dan yang terakhir yaitu bayi yang mengalami kulit yang kebiruan. Nah, itu dia video dari aku, semoga bermanfaat.